Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novayanti. Saya akan menjawab video yang ketujuh dengan soal yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang visi Bimba? Oke, visi Bimba adalah bangun generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Apa sih generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat? Generasi yang ingin membangun dirinya menjadi seorang pembelajar yang mandiri, di mana dia ingin belajar dan terus belajar sepanjang hayat untuk memperbaiki dirinya, untuk mencari solusi-solusi setiap hidupnya tanpa bergantung kepada orang lain, tanpa harus mengandalkan orang lain. Dia hanya bergantung pada dirinya dia sendiri dan Tuhan yang Maha Esa. Pembelajar yang mandiri mau belajar dimanapun dan kapanpun dan keadaan apapun dia mau belajar tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat. Itu yang dinamakan pembelajar mandiri sepanjang hayat. Lalu pertanyaan yang kedua, langkah-langkah apa saja yang dapat mencapai visi Bimba? Nah, setiap visi akan tercapai dengan terpenuhinya misi-misi yang sudah dijalankan. Sedangkan misi Bimba ada 3 yang harus terpenuhi untuk mencapai visi. Yang pertama adalah mensosialisasikan kata Bimba. Kenapa kata Bimba harus disosialisasikan? Karena di dalam kata Bimba itu mengandung filosofi hidup manusia, di mana filosofi hidup manusia adalah ingin mencapai kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu ya kondisi di mana kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa tentram, dan tidak ada hal yang mengganggu, tidak ada hal yang menyulitkan yang mengganggu. Itu yang dinamakan bahagia. Kenapa Bimba harus disebarluaskan? Karena filosofi manusia ada tergantung di dalam kata Bimba, di mana jika ingin bahagia kita harus jadi pembelajar yang mandiri tadi, harus mau belajar, harus mau memperbaiki diri, harus mau mencari solusi setiap masalah-masalah yang terjadi. Dengan belajar kita pasti akan mencapai rasa bahagia, karena dengan belajar kita bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Dengan belajar kita tidak harus tergantung dengan orang lain, karena dengan belajar kita bisa mencari setiap solusi-solusi yang baik untuk diri kita, yang baik untuk lingkungan kita. Jika kita menerapkan kata Bimba, kita menerapkan kebimbaan dalam hidup kita, insya Allah dengan belajar itu adalah salah satu target yang dapat memenuhi kriteria kebahagiaan dalam hidup manusia. Yang kedua, mensosialisasikan tentang minat baca dan minat belajar anak pada usia dini. Lalu yang ketiga adalah membimbakan. Apa itu membimbakan? Membimbakan kita bisa mengarahkan, membimbing anak untuk menjadi pembelajar yang mandiri, untuk menumbuhkan minat-minat baca dan minat belajar anak dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang tidak dipaksa, dengan cara yang mendukung dia tanpa harus kita lakukan pemaksaan dalam kegiatan pembelajaran. Harus dengan membimbakan, ya karena dengan membimbakan kita bisa tahu karakteristik anak untuk membangkitkan minat belajar dan minat baca anak. Dengan metode-metode Bimba yang dijalankan, mengetahui karakter sifat dan kesukaan dan kemauan anak, lalu dilakukan secara small step system, di mana perlahan-lahan tanpa harus adanya paksaan, lalu semua dijalankan dengan metode yang menyenangkan tanpa paksaan, sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Maka minat baca dan minat belajar anak akan terbentuk dan
tercapai dengan baik. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari Bimba A.I.U.E.O? Tujuan dari Bimba A.I.U.E.O adalah semua keluarga besar Bimba A.I.U.E.O itu merasakan bahagia. Itu merupakan salah satu tujuan tujuan utama dari Bimba A.I.U.E.O. Nah, kenapa bahagia semua keluarga komunitas Bimba? Karena filosofi hidup manusia yang terkandung dalam kata Bimba adalah manusia ingin mencapai bahagia. Nah, dalam Bimba A.I.U.E.O kita bertujuan untuk mencapai rasa bahagia itu dengan cara menjadi seorang pembelajar yang mandiri, seorang pembelajar yang mau terus belajar dan memperbaiki dirinya. Lalu jika sudah menjadi pembelajar yang mandiri, sudah merasa nyaman, sudah merasa yakin, nanti pasti akan timbul rasa bahagia di dalam diri manusia atau di dalam diri orang dewasa, di mana orang-orang dewasa bertugas atau memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak anak. Lalu jika sudah menjadi pembelajar yang mandiri setiap orang dewasa, maka hak anak akan terpenuhi. Hak anak akan mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang menyenangkan, lalu bermain dengan belajar yang baik, seperti itu. Komunitas Bimba juga harus mau menjadi pembelajar yang mandiri untuk masa depan bangsa atau masa depan anak bangsa. Lalu tujuan khusus Bimba adalah membangun minat belajar dan minat baca anak secara intrinsik, di mana minat baca dan minat belajar anak itu timbul dari dalam diri anak tersebut tanpa kita paksa, tanpa kita harus membujuknya. Minat belajar dan minat baca anak itu akan timbul jika setiap proses pembelajaran itu dilakukan secara menyenangkan, dilakukan secara step by step, dilakukan dengan cara pendekatan individual system, di mana kita harus tahu kemauan dan kemampuan anak. Dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, maka kita dapat menarik minat anak untuk tetap belajar dan membaca tanpa kita paksa. Jika sudah seperti itu, anak akan mau mengulang dalam sistem pembelajaran dan akan menjadi lebih paham, akan menjadi lebih tahu tanpa kita paksa, tanpa kita bujuk. Nah, setelah dia paham, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang bahagia, dan dampak terbesarnya adalah dia akan menjadi orang yang sukses. Terima kasih.